target sudah terlihat. 5 menit lagi kami sampai sana. 3 menit ku garansi. Goblok! Hobi itu melukis, mancing. Hobi kok salah tangkep? Lagian ngapain sih kalian malah ngikutin orang ini? Siap, gerak-geriknya mencurigakan Dan dia bawa koper. Ya Helmi Yaya di uang kaget juga bawa koper. Terus kenapa? Kan saya udah bilang, gudang di sebelah Tenggara. Tenggara. Kalian tahu nggak sih Tenggara di mana? Siap, yang ada gudangnya, Dan. Iya tahu yang ada gudang. Maksud saya, misalnya saya utara nih. Terus Tenggara di mana? Tunjuk. Siap, di sana, Dan. Semua arah kalian tunjuk, kecuali Tenggara. Sini, udah. Nggak usah revisi. Turunin. Orang yang kalian pukulin ini, itu Wiryawan. Interpolda yang sedang nyelidikin kasus narkoba. Dan dia adalah keponakannya Kapolres. Ponakan langsung atau dari istrinya, Dan? Bukan itu intinya. Izin, maaf Dan, tapi yang bersangkutan nggak bilang kalau dia anggota Dan. Ya gimana mau ngasih tahu? Baru mau ngomong udah kalian pukulin. Udah hampir 2 tahun loh. 2 tahun saya tugaskan kalian untuk mencari pembunuh Freddy. Nggak ada hasilnya. Nggak malu apa baca berita kayak gini? Dengar ya. Saat ini Kapolres udah marah besar. Dan kalian akan dilaporkan untuk pelanggaran etik yang ketiga kalinya. Tahu kan artinya apa? Untuk kali ini, saya nggak bisa bantu. Kayak mana ini, woi? Makan apa mamaku di kampung kalau aku dipecat? Gak cuman kau yang pusing, Gel. Aku pun bingung ini bayar kuliah adekku kalau kayak gini caranya. Masih mending lah kau, Ben. Cuman kuliah. Bisa ditunda. Aku? Kayak mana aku tunda lahiran istriku? Masalahnya adekku udah mau lulus. Kalau nggak ada ijazah kayak mana dia cari kerja? Kok gimana, Bor? Lancar sidang mediasimu minggu lalu? Lancar. Alhamdulillah. Berarti nggak jadi lah kau pisah sama Gina?
Lanjut, Bor. Maafin aku ya, Ki. Gel, Ben, kayaknya aku akan lebih lama lagi numpang di kontrakan kalian. Gak apa-apa kan? Ngapain sih kau nanya-nanya gitu, Bor? Iya, Bor. Semua beban yang ada di pundakmu, itu beban kami juga. Ya udahlah. Kita pikul bebannya sama-sama. Terserahmu lah. Mau tinggal di tempat kami sampai kapan. Kalian ini emang sahabat sejati. Jujur, awalnya aku ngerasa nggak enak kalau harus numpang gratis kayak gini. Makasih ya. Gratis? Saya yang bilang gratis. Kan kau bilang kita pikul bebannya sama-sama. Patungan lah. Aman kan ini? Gel, ayo cepet. Sidang baru sejam lagi nih, kasihan dia sendiri. Aduh, sorry gak bisa aku, Ki. Ada yang mau lihat motorku. Loh, kok kau jual motormu? Iyalah, kalau dipecat mau kirim apa aku ke mamaku di kampung? Terus aku sama siapa? Di pengadilan sendiri aku. Ya enggak lah. Di sana kan ada hakim, jaksa, pengacara. Rame di sana. Jalan oke? Kon monyetnya ini. Sidang Pengadilan Negeri Kota Yamakarta dalam perkara perceraian Makasih, Bang. antara Saudari Gina Maharani dan Saudara Boris Manula pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Halo, Aluna. Akan saya kabari infonya ya. Makasih, Bang. Ngapain sih bawa-bawa Aluna ke sini? Dia yang maksa ikut. Dari kemarin kan jadwal sidang mundur terus. Bosen dia nunggu di sekolah. Ininya kalau kena ini, ularnya turun. Kalau yang ini naik. Papa sama Mama udah selesai sekolahnya. Udah, Dapat PR gak? banyak. Terus kok Papa gak pernah pulang? Kerjain PR kan di rumah. Aku mau main ular tangga lagi sama Papa, ya. Aluna, Papa sekarang lagi ngejar penjahat dulu. Nanti kalau penjahatnya sudah ketangkep, baru Papa pulang ke rumah. Terus kita main ular tangga lagi, ya? Kenapa nggak Om Oki aja yang kejar? Kan Om Oki serem mukanya. Tajam juga muncung anakmu ya. Bisa ngobrol sebentar? Aluna, kita main dulu yuk sana. Main apa, Om? QQ boleh. Tak pakai isi kok. Yuk, kita main sana yuk. Setelah semua ini selesai, aku mau kerja lagi. Iya, silakan aja. Jadi nanti selagi kamu ngantor, Di Malaysia. Hah, Malaysia? Maria buka restoran di sana. Dia mau aku bantu dia. Dan katanya aku boleh bawa Aluna ke sana. Kamu nggak bisa ya, Gin, hukum aku kayak gini? Siapa yang hukum sih? Aku kerja untuk Aluna loh. Kesempatannya ada di sana, jadi aku kejar. Ya tapi kan kamu bisa aja cari kerja di sini. Di sini tuh di mana? Di mana aku bisa kerja sambil bawa-bawa Aluna tuh di mana? Ya kan ada aku. Kamu ada, tapi nggak pernah hadir. Ya udah, gini. Aku akan tetap kasih semua gaji aku kayak biasa. Jadi kamu nggak perlu lagi kerja, ya kan? Gaji dari mana kalau kamu aja dipecat? Aku tuh udah denger semuanya. Siap. Oke, siap Bang. Nanti ketemu di Polres ya. Siap, 86. Aluna, sayang. Yuk pulang. Ojeknya udah deket. Kalau penjahatnya udah ketangkep, Papa pulang ya. Iya, Papa pulang.
tasnya. Terima kasih Om. Ini adalah biaya UKT yang harus dilunasi, Pak. Mabuk. Bukannya ini bisa dicicil? Mohon maaf, Pak. Tapi ini ketentuan dan ketetapan dari universitas. Kalau UKT belum lunas sampai tanggal jatuh tempo, kita tidak akan bisa lanjut daftar ulang dan kita anggap cuti. Maaf ya Ben, bukannya aku nggak mau kasih pinjam. Aku baru aja ngirim duit ke mamaku buat ganti pompa air. Kasian dia, udah 2 minggu mandi di pom bensin. Orang sana bawa motor, mamaku bawa anduk. Bukannya kau habis jual motor? Belum laku, parah kali yang nawar. Kau gimana Ki? Bisa bantu? Apalagi aku, Ben. Lagi butuh pegangan uang buat lahiran istriku. Sumpah banyak kali biayanya. Ini aku kemarin foto kayak gini aja nih, foto USG. 500.000. Padahal hitam putih. Kena tembak kau tuh. Kenapa gak kau tawar? Gila anak ini, mana ada foto USG ditawar? Aku kira foto keliling. Aku foto kayak gitu 200.000 kok. Sampai paru-paru ke foto. Itu foto ronsen bodoh. Beda. Sama aja lah. Udahlah, kau pakai aja bang tabunganku. Bukannya kau mau bayar pengacara? Udahlah, nggak guna juga. Brosur itu kami temukan di sebuah gudang kosong bersama jas hujan yang diduga milik pelaku dan. Jadi kamu menduga pembunuh Freddy ada di panti jompo ini? Siap. Sampai saat ini hanya itu petunjuk yang kita punya, Dan. Sayangnya kami sama sekali nggak tahu seperti apa wajah pelakunya. Jadi cuma rekaman CCTV ini yang menjadi pegangan kita, Dan. Lidiki panti jompo ini secepatnya. Ya, tapi saya mau kali ini dilakukan dari dalam dengan cara yang tenang. Ya, lakukan operasi penyamaran. Siap, Dan. Laksanakan. Mohon izin, Dan. Mengenai Bene, Boris, Jegel, dan Oki, saya mohon kebijakannya untuk membatalkan laporan ke Provos. Saya pastikan ini nggak akan terulang, Dan. Waktu itu ngomongnya juga sama kan? Kejadian lagi tuh lebih parah malah. Siap salah, Dan. Saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada keponakan komandan, tapi... Ini bukan masalah ponakan saya, Aryo. Saya fair kok. Waktu mereka menyelamatkan nyawa kamu di kasus pelabuhan, apa yang saya lakukan? Saya naikin banget mereka. Saya paham kalau kamu ngerasa punya hutang nyawa sama mereka. Tapi bukan seperti itu cara kerja institusi ini. Kasus ini penting buat saya, Aryo. Kita mencari pembunuh anak wali kota. Dan saya nggak mau orang-orang nggak becus macam mereka ada di sini dan jadi penghambat. Ngerti? Siap, Dan. Papa, Oma ikutin tantri ya. Angkat tangannya ke atas, lalu turunkan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak Oma Jihan tuh. Bagus, semangat. 5, 6, 7, 8. Cakep, sekarang tangannya di pinggang. Angkat kakinya. 1, 2, 3, 4. Opa Dirman. Opa Dirman nggak usah ya. Ini buat yang bisa-bisa aja ya. Taruh itunya, taruh. Ah, bagus Opa. Opa, kita lewat sana saja. Jangan lewat situ banyak tai kucing. Mana nggak ada? Bukan tidak ada, tapi tidak kelihatan. Mata Opa kan katarak. Opa lupa ya. Kemarin tantri saja Opa panggil Siren Sungkar. Lah emang bukan? Ya bukan Opa. Opa ini gimana? Kita lewat sana saja tuh. Oma Ida, ini telur rebusnya ya. Neng Ayu. Ini. Terima kasih ya Neng Ayu. Doakan hari ini Fajar datang ya. Amin, didoain.
Ayo ke dalam ya. Ini kenang-kenangannya. Jadi lu beneran ikut perang? Ya iyalah. Pakai senjata? Ya iya masa pakai sapu. Jadi saat itu turun perintah. Bebaskan tim-tim dari pemberontakan Fretilin. Bebaskan apa? Tim-tim Timur-Timur. Berangkatlah aku bersama pasukanku lewat jalur laut. Pelabuhan Betano. Pelabuhan apa? Betano. Tahu gimana keadaannya? Kacau. Kenapa? Kacau. Apanya kacau? Kuping lo kacau, Acem. Heran gue. Sabar. Sabar. Lu juga, Darso. Kalau cerita tuh jangan panjang-panjang. Gue diselak mulu sama dia. Ini gara-gara dia nggak pakai alat ini, makanya pakai. Ya kalau gua pakai beginian, kepala gua sakit. Lah, lu kira pala gua kagak sakit? Lu nanya melulu. Udah, pakai. Atau gue yang pakai nih? Pengalaman kerjamu lumayan sih. Terus kenapa lah kamu kerja di sini? Saya suka mencoba hal yang baru. Maksudmu kau kerja di sini untuk coba-coba gitu? Terus nanti udah nyoba kau, udah tahu rasanya, udah kau tinggal. Gitu kan maksudmu? Pici namanya kau itu. Nggak bisa kayak gitu, Dek. Gila kau memang. Gemini kau ya? Tunduk kau. Iyain aja, Gemini kau kan? Kok bisa kau tega kali kayak gitu? Saya pekerja keras, sabar, dan telaten. Saya yakin tenaga saya akan berguna di sini, Bu. Tapi merawat lansia itu nggak gampang loh. Nggak cukup modal tenaga aja. Otak pun penting. Kebetulan saya selalu berprestasi, Bu, di sekolah. Saya bisa 4 bahasa dan saya pernah juara Olimpiade Fisika. Oh, terlalu pinter kau itu namanya. Nanti kau bodoh-bodohin pula aku di sini. Ku kasih tahu apa, menjawab kau. Saya Nah ini kan, menjawab kau. maksud saya 2 kali kau menjawab. Ketaker orang kayak kau. Kemarin itu ada yang kayak kau percis kerja di sini ku pecat. Males aku. Dijawabin aja. Aku baru 1 kata, 15 kau ucapkan. Coba, cemana kalau aku 1 paragraf, 1 buku kau jawab. Aku bukan apa ya, Dek? Tanda kali aku orang-orang kayak kau. Menjawab. Gak bisa aku ngomong. Diam aja aku. Kalau kau kerja di sini, kau yang ngomong, aku yang diam. saya... Diam, aku diam. Apa bintangmu? Pisces kau ya? Kok bawa anjing ya? Saya, Bu. Ya siapa lagi? Aku nggak punya anjing soalnya. Kau punya anjing? Enggak, Bu. Tapi bawa anjing ini. Terlalu ini. Ih. Lengket. Terus saya harus gimana, Bu? Masih. Anjing. Kau pun tahu. Udah tahu mau interview. Malah main pula kau dulu sama anjingmu. Sumpah, saya nggak punya anjing, Bang. Kenapa sih orang-orang pada mikir kalau saya punya anjing? Coba kau ingat-ingat dulu. Ya masa iya saya lupa kalau saya punya anjing, Bang. Terus kayak mana akhirnya itu? Gak lanjut? Nggak tahu lah, Bang. Ini komandan juga lagi bingung. Kayak apa sih orangnya Bu Linda itu? Ya kayak ibu-ibu Batak pada umumnya, Bang. Batak? Namanya aja Linda Raja Kukup. Nggak mungkin bisa. Kapolres tuh udah marah besar sama kalian. Siap, Dan. Kami paham, Dan. Tapi coba dipikirkan dulu, Dan. Lagian saat ini, cuma kami yang bisa masuk ke sana, Dan. Betul, Dan. Sesama Batak di perantauan, pasti tinggi kali solidaritasnya. Apalagi Bu Linda semarga sama aku, Dan. Gak mungkin kami ditolak. Kami mohon, Dan. Cuma ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan karir kami. Dan kami yakin 100% kalau dijelaskan pelan-pelan,
Kapolres pasti setuju. Ngawur. Enggak. Nggak bisa. Maaf, Dan. Saya tahu ide ini terdengar nggak masuk akal. Tapi sayangnya hanya mereka satu-satunya peluang kita, Dan. Saat ini perhatian publik tertuju pada kita. Kalau mereka berhasil mengungkap kasus ini, otomatis nama baik dan citra komandan juga yang akan naik. Kalau gagal, gimana? Kok diem? Belum nyiapin jawabannya? Siap, Dan. Mereka nggak akan gagal. Oke. Kalau kamu sih yakin itu sama mereka, oke. Saya kasih satu kesempatan lagi, tapi dengan satu syarat. Kalau kalian gagal menemukan pelakunya atau penyamaran kalian terbongkar, bukan hanya karir kalian yang selesai. Tapi Aryo, saya mutasi. Sanggup? Sanggup gak? Siap, sanggup, Dan. Panti ini sudah beroperasi sejak 15 tahun yang lalu. Saat ini penghuninya sekitar 40-50 orang. Ini Linda Reja Gubung. Dia mendirikan panti ini setelah kedua orang tuanya wafat. Dalam sebuah wawancara media, Linda pernah bilang kalau dia mendirikan panti jompo ini sebagai terapi rasa kehilangan. Tugas kalian adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pembunuh Freddy. Dia bisa saja perawat, tukang sampah, bahkan penghuni panti. Saya sudah siapkan 4 CV untuk kalian melamar kerja. Persiapkan diri kalian baik-baik. Dan ingat, ini kesempatan terakhir kalian. Saya suka merawat orang tua, Bu. Kebetulan saya mudah sekali akrab dengan mereka. Kalau sama bapakmu, akrab kau? Sangat akrab, Bu. Rasanya sudah seperti sahabat. Gayamu Ben. Kau aja ngobrol sama bapakmu setahun sekali. Itu pun cuma nanya, mana Obeng? Mereka kalau papasan nggak ngobrol, cuma naikin alis aja. Ben. Biar tahu, Glenn. Nomor bapak yang nggak di-save di HP-nya. Bapaknya nelpon. Halo, Bini jawab. Ini siapa ya? Ngeje aja kalian terus. Ya namanya juga penyamaran. Masa pakai kejadian asli? Astaga. 3 hari lalu udah surat buat Kobor. Lupa aku ngasihnya. Aduh, mati lah kita. Kenapa, Bu? Ini surat panggilan sidang buat besok pagi. Sekaligus keterangan Oki sebagai saksi. Hah? Aku besok pagi jadi saksinya? Terus kayak mana ini besok? Pelan-pelan, Bu. Ini sudah banyak yang tersandung ini, Bu. Kemarin saja ada yang sampai jempolnya berdarah. Mahal nggak ya kok kira-kira biayanya ini? Enggak sih, Bu. Ini keramik biasa, bukan granit. Paling beli keramik ukuran 30 kali 30 aja. Gua aja yang kerjainnya, kayak biasa. Ko Hacim jangan macam-macam. Ingat kata dokter, Ko Hacim tidak boleh kerja yang berat-berat. Ini mah nggak berat, Marta. Dulu juga keramik dapur, gua yang kerjain. Itu kan dulu kok. Kalau nanti Koko kena serangan jantung lagi gimana? Udahlah ini nanti aku panggil tukang aja nggak apa-apa kok ya. Kamar mandi mau sekalian tidak? Itu plafonnya sudah lapuk semua itu. Ya itu nanti dulu lah Marta. Yang penting nggak jebol kan? Jebol, Bu. Ya maksud aku nggak parah kan? Nggak sampai tiba-tiba ada tikus jatuh gitu dari atas kan? Jatuh, Bu. Kemarin 3 ekor sekaligus masuk ember saya. Ya kau geser lah ember kau sikit Marta. Udahlah kau bawa Ko Hacim itu sana. Pilates. Senam, Bu. Iya, senam. Kau perkara tikus saja pun belum biawak jatuh. Kalau biawak kau laporkan sama aku ganti hari itu juga.
Cakep. Gerakan selanjutnya lipat tangannya, lalu rentangkan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. Ayo kurang semangat, Opa Ma. Yang mana nih kantornya? Kita tanya aja yuk sama petugasnya. Fajar? Fajar, kamu datang ya? Fajar, sini nak. Bu, ibu di situ aja. Mama Kami di ke situ. sini. Kami ke situ, ibu di sini aja. Ibu di sini aja. Bu, ibu cari siapa? Ini Fajar kan? Ini Mama. Kemana aja anak Mama? Mama udah duga kamu pasti datang. Makanya Mama udah siapin telur rebus kesukaan Fajar. Ini nak, makan ya. Bu, aku bukan Fajar. Aku Bini. Bukan Fajar ya? Maaf ya. Tapi aku suka kali telur rebus, Bu. Ya udah. Kalau gitu ini buat kamu aja, boleh? Makasih ya, Bu. Kebetulan aku belum sarapan. Kalau risol-risol gitu ada nggak, Bu? Siapa tahu ada kan? Cari siapa, Dek? Izin, Bu. Kebetulan kami mau melamar kerja. Ih, orang Batak kau rupanya. Aduh margamu. Raja Gugu, Bu. Ih, janganlah kau panggil aku ibu. Baru Raja Gugu juga loh aku. Masuklah yuk ke kantorku yuk. Bentar ya Oma. Ayo masuk. Bu, makasih telurnya ya, Bu. Kau orang pertama loh yang dikasih telur itu sama Oma Ida. Memang nyopung itu kenapa itu? Jadi dia udah 2 tahun tinggal di sini. Tapi anaknya si Fajar gak pernah datang lagi. Kata Oma Ida, si Fajar suka kali sama telur rebus. Itulah kenapa dia tiap pagi duduk di gerbang bawa telur rebus. Siapa tahu Fajar datang katanya. Oh iya, sampai lupa aku. Namaku Linda Raja Gugu. Aku Bini Raja Gugu itu. Aku Jegel Kuda Diri itu. Oh, panteslah kalian berdua akrab ya. Yang satu gugu, yang satu kuda. Ini CP kami itu. Gak usah lah formal-formal kali. Macam mau ngelamar ke bank kalian lah. Aku memang lagi butuh perawat laki-laki. Cuma aku masih ragu buka lowongan. Gaji di sini tuh gak besar. Cuma kalian bisa tinggal dan makan di sini. Kalau gitu, kalian masalah nggak? Aman itu. Uang bukan tujuan utama kami. Kami menolak diperbudak hal-hal duniawi itu. Betul itu. Sebagaimana firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau punya. Ibrani 13 ayat 5. Puji Tuhan, aku bisa kali loh merasakan ketulusan kalian sejak kalian datang. Butuh kali aku orang kayak kalian. Kebetulan itu, kalau itu butuh orang-orang kayak kami. Sebetulnya kami ini 4 orang, perantauan dari Toba semua. Aduh, aku memang butuh. Tapi kalau 4 orang gak sanggup aku. Kasih dulu ya, Pen. Sebagaimana firman Tuhan. Bukan soal firman. Mau 1 Bibel pun kau baca, tetap aja gak sanggup aku kalau 4. Sejak pandemi, banyak kali donatur kami yang mundur. Makanya, dari kemarin, aku masih ragu untuk buka lowongan. Terus kayak mana nih? Tenang dulu Ki. Biar Jegel yang jelaskan. Jadi gini, aku ada ide. Mereka kan cuma bisa terima 2 orang. Gimana kalau kalian berdua masuk sebagai penghuni? Gila kau ya?
Kau suruh kami jadi kakek-kakek? Enggak. Emang gak ada otaknya ini. Tenang dulu, jangan langsung dibantah. Pahami dulu. Iya Ki. Lagian menurutku nggak ada cara lain. Ya ada lah. Kenapa nggak kalian dua yang jadi penghuni? Kami dua jadi karyawan. Atau diundi, home pimpa kita. Nah ya, udah ayo, home pimpa aja kita. Jangan lempar-lempar ide aja. Berani nggak? Bukan masalah berani apa nggak berani, tapi kami nggak bisa ikut home pimpa. Kenapa? Karena kami berdua udah diterima. Binatang kali kalian ya. Kalian umpankan kami. Egois sekali kalian ya. Bukan egois Ki. Kan kami udah diterima. Masa kami tolak? Kalau diambil orang kayak mana? Udah lagi, emang harus kita udah ini. Kau mau jadi kakek-kakek, Bon? Kau mau dipecat? Gak mau loh aku jadi kakek-kakek. Ngebayangin aja udah jijik loh aku. Sebetulnya kok nggak harus jadi kakek-kakek, Ki. Kalian berdua kan harus make up tiap hari. Biar nggak ketahuan, kalian berdua harus sekamar. Nah, yang bisa gitu tuh cuma penghuni yang suami istri. Maksudmu? Kau suruh aku jadi nenek? Binatang kau ya, Kan kau yang gak mau jadi kakek-kakek. Ya itu solusinya. Solusi. Kepala kau itu solusi. Asik aku aja harus kayak gini-gini. Pokoknya aku gak mau. Saya mau kamu ajarin mereka cara makeup untuk jadi lansia. Bisa kan? Bisa aja sih Pak. Yang penting sering latihan aja. Tapi yang satu kenapa pakai daster ya Pak? Soalnya yang ini mau dijadiin nenek-nenek. Hah? Bisa kan? Yang ini kayaknya susah deh Pak. Bentukannya kayak kiper. Mau dioplas aja nggak? Apa nggak bisa diusahain? Soalnya banyak kali lubangnya tuh Pak. Tuh. Gimana lah nanti aku nambalnya tuh kan. Sini lubang. Bapak lihat sendiri kan? Tapi nanti aku usahain deh. Terima kasih ya. Tapi banyak kali lubangnya ini Pak. Sini lubang, ini lubang. Di mana-mana lubang. Kecil main apa sih? Hah? Nabrak-nabrak duriannya, Dek? Biasanya kami akan jual, terus nanti keuntungannya bisa dipakai untuk tambahan biaya sehari-hari. Berarti ini karya mereka itu? Iyalah. Hebat ya. Bagus kan? Kalian sini dulu. Iya, Bu. Kenalkan dulu, ini perawat-perawat baru di sini. Yang ini namanya Jegel, yang satu lagi namanya Bene. Saya Ayu. Ya, kelihatan. Ayu kali pun. Ini yang dua lagi nggak kau tanya namanya siapa? Itu teman kamu siapa namanya? Buset, orangnya ada loh Bang ini. Kagak mau ditanya langsung apa? Ini kelamaan, ya kan? Oma dan opa sekalian, malam ini kita kedatangan keluarga baru nih. Bene dan Jegel. Selamat datang Bene, selamat datang Jegel, selamat datang Wisma Kasih. Selamat datang Bene, selamat datang Jegel, selamat datang di Wisma Kasih. Yang pertama ini namanya latex. Ini untuk bikin kerutan di mata. Nah, kalau mau nempel kumis itu pakai spirit gum. Jadi ini nanti diolesin, baru ditaruh tuh kumisnya, tapi dikipas dulu. Udah oke sih. Tapi bisa nggak kamu bikin mereka lebih mirip lagi sama orang tuanya Linda? Oma, obat. Nah, pintar Oma. Bene permisi ya. Obat. Kan udah barusan Oma. Kapan? Ya barusan udah minum Oma. Nanti meledak jantung Oma. Gak apa-apa. Ya Oma gak apa-apa, aku di penjara Oma. Oma. Kenapa sih? Kok tuh mudanya pemakai? Kita ganti popok dulu ya Opa ya. Keras Opa ya. Dari ban dalam apa cuman ini Opa? Apa? Bukan kayak gitu. Miringin dulu badan opanya. Pelan-pelan Opa. Kak, dari tadi merhatiin gak sih Bang? Perhatiin kamu tapi. Oh dingin. Ini bagus banget sih.
Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Setelah semua anak dan cucu kami meninggal, kami nggak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya kami sepakat untuk minta dibawa ke panti aja. Kami nggak mau terus-terusan merepotkan tetangga kami. Terus bapak ini siapanya? Iya, Bu. Saya Wahab. Tetangganya Opung. Saya yang sering bantu-bantu kalau Opung butuh bantuan. Karena tetangga yang lain, Bu, deh. Nggak ada yang mau bantu. Tapi sayangnya, Bu, mulai besok saya sekeluarga harus pindah ke Lampung. Kenapa? Kok nangis kau, Nang? Nggak apa-apa, Pung. Sedih aja aku dengar ceritanya. Apalagi Opung Duli sama Opung Boru ini mirip kali sama bapak mamaku yang udah meninggal. Ini fotonya. Mirip kali kan? Kok mirip betulan sama kita ya, Pak? Itu sih bukan mirip. Memang kita itu kayaknya, mah. Itulah, Pung. Kayak mana aku nggak sedih coba. Udah ya, Nang. Gak usah kau sedih lagi. Udah tenang orang itu di surga ya. Kalau memang Ibu izinkan mereka tinggal di sini, Ibu bisa panggil mereka Bapak dan Mama. Iya toh, Opung? Iya, Nang. Makasih ya, Mak. Pak. Oh, lu Inang. Nah, ini kamar Opung. Tuh, nyaman kan? Kasurnya udah dibersihin ya. Iya. Bagus kamarnya ya, Pak. Kayak waktu kita bulan madu dulu. Opung dulu bulan madunya di panti jompo. Maksudnya warna temboknya sama. Iya kan, Mak? Iya, ijo-ijo tai kuda. Ini Ayu bantu buka. Gosok. Aduh, berat kali kopernya ini, Pak. Mau terkilir tanganku jadinya. Aduh, makanya hati-hatilah, Mak. Ayo bantuin aja kali ya. Enggak usah. Jangan. Nggak usah. Biar kami aja. Kasihan kau capek nanti, Nak. Ya udah deh, kalau gitu Opung siap-siap ya. Sebentar lagi soalnya mau ada party jompo. Kok ada party? Iya, acara perkenalan. Pokoknya party. Ada alkoholnya? Ada. Menyala pantiku. Tapi buat bersihin koreng. Kenapa? Opung korengan? Enggak ada. Tapi teringat aja, maklum, lambung Sumatera. Ya kan, Mak? Joget, tiba-tiba tidur paret kami. Bisa aja. Ya udah kalau gitu, ayo keluar dulu deh ya. Selamat istirahat, Opung. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Makasih, Nak. Oh, jangan gitu. Wih, bagus sekali. Dandanan keren. Kayak opung-opung betulan. Apalagi kau, Ki. Kipuan. Sepak Opung nggak boleh galak. Gara-gara dia ini. Habis ini kan ada party jompo. Si Linda pasti keluar dari ruangannya. Nanti kami coba masuk nyari arsip data penghuni dan karyawan. Lu pada ngapain di sini? Opa Karnino mandiin. Kan bentar lagi party jompo. Iya makanya mandiin udah sore.
Wuru, udah bedaki no dia. Enggak, gue maunya dimandiin sama Ayu. Biasanya juga kami dia kok. Itu kan karena kekurangan karyawan laki-laki. Sekarang kan ada kami. Aku buka bajunya ya. Kagak usah, gue bisa sendiri. Ya udah, coba. Bisa, Opa. Sabar, lu nggak lihat gue lagi ngapain? Ya udah kami bantu aja ya, Opa. Kagak mau. Biar cepat, soalnya party jompo mau dimulai. Bacot lu ah. Jangan cuman ditarik, Opa. Dicongkel. Congkel. Mate lu sini, gue congkel. Memang harus dicongkel. Dicongkel gimana sih? Kayak gini loh, congkel, dorong, congkel, dorong, congkel, dorong. Nah, kebuka kan? Dimainin jempolnya. Nih, gini nih, tuh. Nih, mainin, dorong, nih, tuh. Nah, tuh, kan? Bisa kan? Bisa nggak? Susah yuk, lubangnya banyak banget. Loh, kok kalian sih yang masang lampunya? Bene sama Jegel mana? Lagi saya suruh mainin Opa Karni, Bu. Kok belum kelar sih? Marta, sini dulu. Tolong kau cek Bene sama Jegel. Bilang jangan lama-lama, di sini masih banyak yang nggak mau dikerjakan. Kagak mau, gue mau berdiri. Udah getar kakimu itu, Opa. Bahaya. Lemas lu kenapa, Opa? Udah lepas itu pinggir ah. Yaudah, coba ayo berdiri. Jatuh nih pas ini. Nah, kan? Apa, Opa? Jangan! Aku jangan dipegang, gue gak mau. Ya, nggak apa-apa, Opa. Nggak usah malu. Bentar aja. Kalau kami pegang pasti bisa berdiri. Tuhan Yesus, Karne ada aja kelakuan lu tuh. Opung, gimana istrinya? Asam lambungnya kumat. Ih, katanya lambung Sumatera. Itu kan dulu. Sumateranya sudah habis. Sekarang sisa lambungnya aja. Nggak kuat dia. Nah, dengerin tuh. Nggak usah sok kuat gitu. Lemesin aja, Besti. Gue sih masih kuat. Dia berdua aja nih yang kagak sabaran. Gue hampir megang gayung. Megang apa? Gayung. Tapi kalau memang kuat, tidak bakal jatuh, Karni. Nah iya kan? Untung kami tangkap. Tangkap? Emang gue kodok? Orang gue kagak jatuh. Gue berasa muter aja. Berasa apa? Muter. Apanya muter? Obrolan kita muter-muter, Acim. Lu mana apa dah? Udah pakai tuh. Harus bantu denger lu. Pakai aja. Meledak nanti tensinya Opa Karni. Tapi aku itu salut kali sama Opa Karni sebetulnya. Istilah kata menolak jompo. Iyalah, gue si Oga dianggap lemah. Tapi kenyataannya kan kita emang makin lemah. Sampai anak kita males lihat kita lagi. Bersyukur, Dak. Setidaknya kamu masih punya anak. Badan lu juga masih sehat dah. Nggak kayak gua. Jim, lu itu sehat. Lu jangan pikir ya, serangan jantung itu akhir dari segalanya. Yang penting lu rajin olahraga. Jangan stres. Lu harus happy. Kan ada kita-kita, ya nggak? Lu happy nggak sama kita-kita? Ya, happy lah. Panti ini rumah gua satu-satunya. Dan keluarga gua ya cuma kalian. Coba aja gua masih sehat. Gua pengen banget ngutang lagi. Bagusin panti ini. Ko Acim bisa nukang? Di mape aja bisa. Ngecor bisa. Benerin plafon juga bisa. Ngedenger doang kagak bisa. Dari mulai kapan nukang kok? Dari zaman bujang lah. Awalnya diajak teman. Terusan. Kenapa emangnya? Gak apa-apa kok. Soalnya bapakku dulu juga tukang. Jadi keinget aja. Happy dong ya. Bapak lo
punya anak yang bisa ngurus orang tua. Idealnya sih gitu kok. Sayangnya dulu waktu bapak sakit di kampung, aku nggak bisa nemenin karena harus kerja di sini. Terus ibu sama siapa di kampung sekarang? Sama istri lo? Sendirian kok. Aku masih belum mikirin nikah. Kasihan ibu. Itu kebahagiaan orang tua memang penting. Tapi kebahagiaan lo nggak kalah penting lo. Jangan dilupain ya. Ya kok. Biar lo nggak nyesel-nyesel amat, nggak bisa ngurus bapak lo, mendingan lo ngurus gua aja. Sama-sama tukang juga kan. Anggap aja gua bapak lo. Dapat warisan dong aku kok. Ini emas kok. Enggak lah, biasa aja. Tapi lumayan kuning. Itu jigong namanya. Udah tidur. Lu orang warisan gigi palsu. Maaf, Dad. Kemarin ada sedikit masalah di lapangan. Masalah pasti akan selalu ada, ya diatasin dong. Besok sore, saya sudah harus dapat info, ya. Kalau masih belum ada progres, saya anggap mereka gagal. Paham? Siap, Dad. Laksanakan. Mana sih? Halo, Cantika. Maaf, Dad. Tadi Jangan panggil Dan. Maaf. Tadi HP kami silent, yuk. Bang. Ya minimal di vibrate lah. Capek saya nyamar jadi orang goblok gini kalau ada hal urgent. Hal urgent apa, Bang? Ini. Loh kok jenguknya malam-malam ini? Iya, Bu. Kebetulan tadi saya lewat di depan, jadi sekalian mampir, Bu. Bukannya katanya udah tinggal di Lampung ya? Iya, Bu. Iya, saya memang sudah tinggal di Lampung. Tapi, Bu, kebetulan itu saya hari ini ikut temanku. Ada kerjaan sampingan, Bu. Ikut demo. Jadi, nanti sebelum saya balik ke Lampung, saya sekalian pamit sama tetanggaku. Puji Tuhan, mantap lah ya dapat kerjaan demo. Iya, Bu. Tapi jangan lama-lama lah ya, biar si Opung bisa istirahat. Iya, Bu. Ya? Apa? Ngapain kalian semprot-semprot itu? Plastik loh itu. Mananya? Oke, asli ya, Ben? Iya. Aku duluan lah ya. Iya, Nang. Kapolres minta besok sore harus ada update. Bisa nggak kalian masuk ruangannya malam ini? Susah, Bang. Jarang kali dia keluar ruangan. Pasti dia lagi tidur aja. Gak bisa, Bang. Selalu dikunci. Gimana kalau kita congkel aja? Jangan. Terlalu mencurigakan. Jadi mau kayak mana? Agak susah kalau nunggu dia keluar. Kita nggak boleh nunggu. Kita paksa dia keluar ruangan. Udah belum? Sabar, Jegel belum kasih kode. Udahlah, gak usah lagi kau sentuh-sentuh aku. Jijik kali aku sama kau. Kau kenapa sih, Mak?
Masih kau tanya kenapa? Dari tadi kau makan, ku tengok nggak ada kau kupaskan pisangku. Ini yang kau sebut cinta. Iya mana aku tahu kau mau makan pisang. Alah, dulu waktu aku masih muda, jangankan pisang, durian pun kau kupaskan pakai gigimu. Sekarang udah kayak gini kau telantarkan aku. Sabar. Kayak mana aku nggak marah coba? Puluhan tahun dia ini kuurusin. Sakit nggak hati kalian kalau jadi perempuan? Iya. Pisang lo ini, sakit nggak? Iya, sakit banget. Sakit banget. Iya. Sakit ya. Udah duduk ya. Duduk ya. Duduk dulu. Sabar ya. Bukan saya yang berantem. Sabar. Ini yang berantem. Kalian berdua bikin apa di sini? Oh, tadi lantainya diberakin kucing. Jadi kami pel. Kenapa ngepelnya harus berdua? Soalnya tadi tai kucingnya 2. Terus kenapa kalau tainya ada 2? Ya, kami bagi satu-satu aja tainya. Iya, jadi tiap orang bisa fokus di satu tai. Apa sih kalian nih? Sudah sini saja ngomongin. Kalian mending bawa Pak Surip tuh berjemur ke taman. Tadi saya angkat dia sendirian tidak kuat. Sudah sana nanti kesiangan. Udah ya, ini pisangnya udah ayo kupasin. Jangan berantem lagi, Opung. Nah, kita berjemur dulu ya Opa ya. Pelan-pelan, turunan. Kurang ini kita tektokannya. Kurang kayak mana? Lebih rusuh lagi. Kalau nggak rusuh nggak akan keluar selinda itu. Mau rusuh kayak mana sih? Lebih meledak kau, lebih meyakinkan marahnya. Marah gimana? Ya marah aja. Kok main PC kau? Kau kan yang minta aku marah. Aku udah diam aja dari tadi, masih kau pancing. Ya kau marah boleh marah, tapi jangan main fisik lah. Gila. Itu ada apa sih? Udah keluar ya, ayo. Terus ini kayak mana? Udah tinggal aja bentar, biar berjemur dulu. Aman gak ini? Nah, tuh aman katanya. Udah yuk. Sakit kali tanganku, mau putus rasanya tanganku, Nang. Mak, kalian kenapa sih? Kok malah bertumbuk pula di sini? Dia ini yang mulai, dipukulnya aku, padahal cuman kusuruh dia ngupaskan pisang. Dia yang cari masalah duluan. Apa susahnya sih tinggal ngomong? Emang sengaja kau kan? Mau kau bikin aku mati. Kalau udah mati aku, kau bakar aku, kau kasih abunya sama anjing. Kayak ada aja anjing yang mau. Udah. Apapun alasannya, nggak ada yang boleh pakai kekerasan di sini ya. KDRT itu namanya. Mau kulaporkan polisi kalian? Nah, nggak usah sampai lapor-lapor ke polisi, Nang. Perkara pisang aja loh ini. Iya, Nang. Jangan ya. Baik kan kok kita? Iya, Pak. Udah baik kan kami ya, Nang. Tengok. Ada baik kan kami? Sini. Marta, kau urus masalah ini. Aku harus ngobrol dulu sama Dinsos. Kalau mereka ribut lagi, kau panggil Kopassus ya. Siap, Bu. Biodata penghuni. Ini dia yang kita cari. Semua ini. Bisa, Pak. Tinggal kirim ini aja. Ini kan dari kantor kok. Ayo masuk. Betul, Pak, betul. Iya, makasih, Pak. Halo. Opung bisa sampai segitunya. Asli, perkara pisang doang sampai gebuk-gebukan. Gimana nangka? Tapi yang saya bingung, baku hantamnya tuh loh. Kayak derit.
Cuman bedanya ini dua-duanya mad dog. Alhamdulillah, gue dapet 100 juta. Ih, bodoh kling-kling aneh. Penipuan itu. Ya, tuh lihat pengirimnya BCA. Iya, penipuan zaman sekarang kan memang agak lain semua. Seujun, lu mah orangnya. Gua klik dulu linknya. Jangan diklik, habis uangmu nanti. Iya, kan I don't know. Ya kalau dono, kasino. Kan ada iklannya itu. Tidak pernah lihat ya? Oh iya, yang 4 orang jelek itu ya? Iya. Pernah dengar suara nggak? Iya, kayak suara orang ngangkat besi. Allahu Akbar, Opa! Kenapa? Opa ngapain berjemur jam segini? Dikata lagi dicanggu kali ya? Bene jegel bodoh nih. Bisa-bisanya orang tua mereka jemur habis tidak diangkat lagi. Bene! Jegel! Bu, kenapa ini kakek? Ini Bu dijemur. Ya ampun, udah berapa lama ya masukin? Dari tadi, Bu. Aduh, kenapa sih? Kok tega sih kalian? Orang tua lo itu, bukan ikan solar. Maaf Ito, tadi kami kebelet berak. Ya tapi kan bisa gantian, Bang. Sumpah itu, tadi mulasnya bareng. Kalian ini masalahnya tai terus. Masa berak lama sekali? Kalian berak silet atau apa? Berak biasa. Tapi pas mau cebok, airnya mati. Iya itu, jadi kami nunggu airnya nyala lagi. Terus, gimana kondisi Opa Surip sekarang? Aduh, mukanya ungu, Bu. Tapi akhirnya saya olesin lidah buaya. Ada perubahan? Masih ungu sih, Bu. Tapi glossy. Kalian dengar itu? Orang tua jadi kayak terong kalian buat. Udah ungu mengkilap pula. Acuh Hamidah itu menyesal hidup Hami. Olo. Unang diulangi beda. Olo itu marjaji Hami. Semua perawat aman. Mereka di sini udah 3 tahun lebih. Kalau penghuni, ada 5 yang masuknya sama dengan periode hilangnya pembunuh Freddy. Hacim, Jihan, Ida, Karni, sama Darso. Feelingku ada 3 yang paling harus kita curigai. Hacim, Karni, sama Darso. Kalau gitu, langsung kita geledah aja lemari mereka bertiga. 5-5-nya aja kita geledah. Siapa tahu pembunuhnya perempuan. Ya udah, besok aja kita gas. 1, Loh, sebentar. Ini mau kemana? Sini duduk dulu kita main kartu. Oh, kayaknya gua mules ini. Kan masih kayaknya. Ayo main kartu lah dulu. Ya. Mana?
bosan ngocok. Mama aja lah. Udah gua aja. Timbang ngocok doang, pakai suruh-suruhan. Pelan-pelan. Iya, emang ada yang nyebrang. Pemirsa, sampai saat ini pelaku pembunuhan Freddy Sasono, anak dari Wali Kota Yamakarta Sasono Ardilaga, masih belum ditemukan. Sejumlah pengamat menyatakan bahwa polisi sudah terlalu lama membiarkan kasus ini berlarut-larut hingga menimbulkan banyak spekulasi, mulai dari perampokan sampai persaingan politik. Kasihan juga itu wali kota ya. Pejabat seperti itu nggak perlu dikasihani. Kenapa rupanya, Mas? Semua orang juga tahu gimana kelakuan Sasono. Gue juga kemarin nggak nyoblos dia. Menang. Ya gimana nggak menang? Dia curang, main bansos. Sikut sana, sikut sini. Wajar kan kalau banyak musuhnya? Dan lagi Mas, lagi lah. Dari gua deh. Kan lagi seru ini masih. Udah. Nanggung loh. Ya, Darso, tarik. Mau kemana, Mas? Ya. Mati. Oke, mau kemana? Mau dancing kan? Kenapa? Perut gue bener-bener mules nih. Gue ke toilet dulu ya. Gua antar. Siapa? Cuma dia yang lemarinya dikunci. Siap, Ian Dan. Tapi kayaknya nggak mungkin Laumaida pelakunya, Dan. Dia itu buta, perempuan pula. Tahu dari mana? Kalau Ida perempuan, waduh nggak mungkin lah aku cek kelaminnya, Dan. Maksud saya, tahu dari mana kalau pelakunya bukan perempuan? Bukan cuma itu. Kalian tahu dari mana kalau Ida emang benar-benar buta? Gini, sekarang kalian balik ke panti, dan saya minta kalian pastikan kalau Ida emang benar-benar buta. Siap, bisa ndak? Gan, nggak bisa ya idemu yang normal-normal aja. Memang agak lain otakmu. Tapi masuk akal kan? Orang bisa aja pura-pura buta. Tapi nggak mungkin dia pura-pura nggak kaget. Terus mana ini? Kok nggak muncul-muncul dia? Kau bilang udah kasih obat pencahar ke telur rebusnya? Udah, tapi cuma sedikit, nggak tega aku. Udah kau tenang aja, sabar. Hah, tuh suara tongkatnya. Han? Apa aku bilang? Kau sesenyum kau, makin seram.
Udah fix, buta betulan berarti. Udah, gitu aja. Kita dandan 2 jam loh, dipakainya nggak nyampe 2 menit. Terus kau mau ngapain lagi ya? Mau jaga rumah hantu? Udah yuk balik, Pak. Pantasan aja di sini gak pernah ada hantu. Ternyata pemiliknya lebih iblis. Tapi untung aja kami selamat. Kalau nggak habis gitu. Makanya hati-hati kalian. Kalian berdua dipanggil sama Bu Linda. Mau bahas kejadian semalam. Hah? Semalam ada maling. Oh, maling. Oh. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Iya. Alhamdulillah. Walaupun ada maling, tapi kamu gak kenapa-napa kan? Udah. Soal maling aja. Satu lagi. Kata ibu mau bahas soal 17-an juga. Kan bulan depan mau masuk bulan Agustus. Ya. Kata Marta, mobil Panti udah harus dicuci. Apa dicuci ya, Bang? Ya. Nanti abang cuciin yuk. Makasih ya, yuk. Ya. Opa, Oma. Iya. Opung, kami permisi dulu ya. Siapa itu? Siapa itu? Gak tahu. Jangan-jangan betul kata komandan. Pembunuhnya perempuan. Gak mungkin lah perempuan. Jian. Ngapain lah dia keluar malam-malam gini? Udah yuk kita ikutin. Ayo. Pakai wig botak. Itu orang yang kemarin kau foto baru. Iya. Wah, nggak salah lagi nih. Kita ikutin aja yuk. Ikutin naik apa? Naik mobil Panti aja. Kalau ketahuan kayak mana? Ya jangan sampai ketahuan lah. Lucu aja. Yuk, ikutin yuk. Udah yuk masuk aja. Gak usah lah. Kayaknya nggak mungkin dia pelakunya. Menurutmu ngapain orang tuh malam-malam kuburan? Lagi pula udah nyampe sini loh kita. Udah lah ayo. Ayo. Kok hilang dia, Woi? Udahlah, telepon kantor aja yuk. Mau bilang apa kita? Kita belum punya bukti jelas. Ingat, kita nggak boleh blunder lagi. Ya tapi ini mereka tiba-tiba hilang, nggak masuk akal kan? Tuh kan ada yang jatuh, pasti setan. Masa setan jatuh? Ya namanya juga gelap. Dari siapa, Mas?
Itu aku lagi lembur loh, Pak. Udah jam 12, aku lembur untuk panti ini. Terus ku tengok mobil. Loh, ini Pak. Ini mobilku, Pak. Apa aku bilang? Ketahuan kan kita. Udah kau tenang, jangan panik. Iya. Itu Pak, Sabar, tangkap, Pak. sabar. Udah jelas sih. Sabarlah itu. Kalau kami mencuri, nggak mungkin kan kami balik lagi ke sini. Terus ngapain lah kalian tadi? Sebelumnya aku minta maaf ya itu ya. Aku sama Bene dimintain tolong sama Opung Boris sama Opung Oki untuk ke suatu tempat itu. Tempat apa? Jadi gini itu. Malam ini tuh adalah ulang tahun pernikahan mereka. Jadi untuk merayakan momen penuh cinta ini, mereka berdua pengen melihat gereja waktu mereka nikah dulu. Cemana nggak terharu aku itu. Maaf ya, Nang. Kami nggak bisa membendung perasaan cinta kami ini. Iya kan, Pak? Iya, Nang. Kami hidup kan cuma berdua. Gak punya lagi siapa-siapa. Hanya cinta inilah yang membuat kami tetap kuat menjalani hidup. Nggak pernah kulihat rasa cinta sebesar ini. Sepanjang perjalanan mereka selalu menyanyikan lagu-lagu cinta zaman mereka muda dulu. Pak, Mak, maaf ya. Aku tadi udah menuduh Bapak sama Mama. Harusnya aku bisa lebih peka. Apa yang Bapak sama Mama lakukan sekarang percis kayak apa yang Bapak sama Mamaku lakukan dulu setiap anniversary-nya. Boleh aku minta sesuatu? Kau udah baik kali sama kami, Nang. Apapun yang kau minta, gak mungkin kami tolak. Kau minta apa, Nang? Pas Mama Bapakku dulu masih ada, setiap malam ulang tahun pernikahan mereka, sepulang dari gereja, mereka pasti berciuman mesra kali di teras. Persis sama kayak pas mereka nikah dulu. Setidaknya ini bisa bikin rinduku sama mereka itu hilang. Boleh gak aku tengok Bapak sama Mama ciuman mesra kayak Bapak sama Mamaku dulu? Boleh kan, Pak? Boleh kan, Mak? Boleh itu. Sepanjang perjalanan tadi pun ciuman terus mereka. Kau diam. Aku nggak mau bahas ini. Selesai misi ini, ku bunuh Jenggel. Tapi ngapain ya mereka ke makam malam-malam, Dan? Mereka ke sana untuk tiup lilin ulang tahun anaknya Jihan yang baru saja meninggal. Yang laki-laki itu menantunya. Foto-fotonya ada kok di medsosnya Jihan. Siap, monitor, Dan. Lalu bagaimana, Dan, untuk pergerakan kami selanjutnya? Mohon petunjuk. Sambil kita telusuri lebih jauh soal Jihan, coba kalian gali lebih dalam lagi soal target lainnya. Segera kabari saya kalau ada update. Siap, Dan. Siapa ini pelakunya?
Bingung pun aku jadinya. Jujur, sebenarnya feelingku masih kejihan. Padahal buku bacaannya aneh-aneh. Gak mungkin pelakunya perempuan. Pasti laki-laki. Kalau aku curiganya Darso sama Acim ini. Kalau Karli kan gak mungkin pakai kursi roda. Itu kan sekarang. Dulu kan kita nggak tahu. Bisa jadi 2 tahun lalu dia masih kuat. Oh, atau jangan-jangan dia pura-pura lumpuh. Udahlah, kita nggak bisa main feeling-feeling kayak gini. Kita harus cari bukti yang kuat, siapa pelakunya. Tapi jujur, aku juga nggak tahu harus apa. Aku tahu kita harus apa. Ini ya, Oma, Opa. Sebelum makanannya jadi, formulirnya diisi. Mau ikut lomba apa? Ya. Diisi ya, Opa, Oma. Satu-satu, oke? Om Aida nggak usah. Kenapa yuk? Abang gimana sih, kan dia nggak bisa ngelihat, masa disuruh isi form? Nanti biar Ayu aja yang bantuin ya. Oh, ya udah. Abang sana ya. Gimana? Di sana aman. Yang belum tinggal Ko Acim, Opa Karni sama Opa Dirman. Ya udah, kita datangin aja kamarnya. Ya udah. Kok? Opa Karni mana? Hah? Opa Karni, mana dia? Oh, Bera! Ya udah berarti Ko Acim dulu aja ya. Apa? Dipakai, biar nggak teriak-teriak. Oh. Dipakai. Jadi kan mau 17 Agustusan. Nah, Ko Acim isi formulirnya ya, mau ikut yang mana. Oke, isi. Emang mau ikut lomba apa kok? Sipit-sipitan mata ada? Kalau ada Ko Acim juara 1. Kami polisi. Kau kan yang bunuh Freddy? Gua nggak ngerti. Kalian ngomong apaan? Udah, ngaku aja kamu ya. Brosur ini ditemukan di tempat persembunyian pembunuhnya Freddy. Kau masuk panti ini, itu waktunya sama dengan waktu pembunuh Freddy menghilang. Dan waktu kau tulis pakai tangan kiri, kidal. Persis seperti pelaku yang ada di rekaman CCTV ini. Terus kenapa? Gua nggak boleh kidal. Boleh. Tapi kau jelasin. Kenapa kau selama ini pura-pura tuli? Jelasin. Semua bukti udah jelas. Kau ngaku. Aku cuma mau kasih tahu putusan pengadilan keluar minggu depan. Karena kami berangkat ke Malaysia awal bulan depan. Kim, kau nggak bisa seenaknya Aku nggak mau debat. Temuin Aluna. Yu, udah semua formnya? Sisa Ko Acim, Opa Karni sama Opa Dirman. Tapi lagi disamperin kok sama Bang Jegel sama Bang Beni ke kamarnya masing-masing. Ngapain sih mereka kayak gitu aja mesti nyamperinnya berdua? Ini kan lagi repot. Ibu samperin dulu ya mereka ya? Ya. Percaya sama aku, kalau Ko Acim kooperatif, kita bisa meringankan hukuman Ko Acim. Tapi kalau Ko Acim gini terus, ini akan memperburuk keadaan kok. Kau tolong kok. Gua nggak bunuh siapa-siapa, Gel. Gua nggak tahu apa-apa. Udah kau ngaku aja. Ngaku! Ngaku apa sih? Ngaku kalau kau itu pembunuhnya! Ko Acim! Ko Acim! Kok? Kenapa kok? Kalian siapa sih sebenarnya? Kenapa kalian setega ini sama orang tua?
Itu sabar itu. Kami bisa jelaskan. Kami ini sebenarnya polisi. Diam lo kalian! Keluar kalian semua! Kalaupun ini tugas, apa perlu pakai kekerasan? Koachim itu orang tua loh. Di mana hati nurani kalian? Teruntuk bapak-bapak polisi yang kegep menyusup ke panti jompo. Udah puas maki-maki orang tua sampai jantungan. Giliran gini nih ngomongin ntar oknum. Tapi satu hari satu oknum. Semoga polisi yang viral kemarin yang marah-marah itu dikasih sanksi yang tegas. Dipecat kalau perlu. Lagian ngapain sih Ki kau pedulikan netizen? Bukan soal netizennya lah, Bor. Kalau kayak gini kan berarti kita gagal. Dari awal kan udah jelas. Kita nggak boleh ketahuan loh. Kok ngapain sih Bor gitu-gitu? Gitu-gitu apa sih? Udah jelas kan dia berbohong. Ya gue paksa ngaku lah. Kalau dia nggak ngaku pekerjaan kita yang nggak selamat. Tapi kan nggak mesti gitu caranya. Bisa pelan-pelan. Itulah masalahnya kau. Terlalu lemah kau sama dia. Oh jadi sekarang aku yang lemah? Hah? Setelah kau gitu ada yang ngaku? Gel, udah lah Gel. Enggak, tunggu dulu. Kalau udah kayak gini, bisa selamat kerjaan kita. Nyawa Koachim pun belum tentu selamat, tau kok? Lagian gak usah lah kau sok nyelamatin kami. Nyelamatin pernikahan kau yang nggak mampu kok. Bar. Udah lah, Bor. Pukul ayo. Udah, Bor. Pukul ini. Udah lah, Bor. Siapa lagi mau kau jadikan pelampiasan? Udah lah, Bor. Udah, Bor. Berantem pula, Glenn. Diputuskan pada sidang Komisi Kode Etik Provinsi Polri. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Mama sudah dengar beritanya. Kau bebe aja kan, Mang? Iya, Mak. Pasti orang di kampung udah cerita macam-macam ya, Mak, soal aku. Iya, banyak memang Mama dengar cerita mereka. Tapi Mama cuma mau percaya sama ceritamu, Mang. Karena sudah pasti itu yang benar. Iya kan, Mang? Maaf kalau aku masih jadi beban ya, Bang. Jangan kau ngomong gitu. Kau itu adikku. Gak pernah sedikit pun kau jadi beban. Aku cuma pengen kau bersabar. Kasih abang waktu. Pokoknya apapun yang terjadi, kau harus sarjana. Aku yakin Tuhan Yesus pasti kasih jalan. Terus nanti kita gimana, Bang? Kau tenang aja. Ada aku. Biar aku yang mikirkan. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yamakarta dengan nomor 16/2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Enak? Enak. Nanti di Malaysia kita cari permen kayak gini lagi ya, Pa? Aluna, Papa minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Papa nggak bisa ikut ke Malaysia. Aluna sama Mama dulu ya.
Kenapa papa nggak mau sama Aluna? Aluna nakal ya? Enggak sayang, enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Jadi kenapa papa nggak ikut? Saat ini, Papa sama Mama sepakat untuk berpisah. Gak tinggal sama-sama lagi. Karena kalau kami dipaksakan sama-sama terus, yang ada kami hanya akan saling menyakiti. Dan kami gak mau itu terjadi. Tapi meskipun Papa sama Mama udah pisah tempat tinggalnya, rasa sayang kami ke kamu gak ada yang berubah sedikit pun. Papa sayang sama Aluna, Mama juga sayang. Dan akan terus seperti itu, Nak. Tapi Aluna masih bisa ketemu papa lagi kan? Pasti sayang, pasti. Papa janji, Papa akan lakukan apapun supaya bisa ketemu sama Aluna. Gimana? Hah? 3 juta ya? 3 juta? Masa dari 9 juta ke 3 juta, Bang? Motor loh ini, bukan otopet. Lah kan dari awal saya emang butuhnya otopet, Bang. Kan abang yang nyuruh lihat dulu. Tambahin lah. Saya tambahin Taiti 1,5 juta ya, mau nggak? Taiti? Gimana ngabisinnya, Bang? Ya terserah abang itu mah. Saya mah kagak ngatur-ngatur. Kalau mau, enggak. Mau nggak nih? Enggak deh. Udah kalau nggak mau. Padahal mau best seller ini. Yang aus. Mudah-mudahan laku. Situasinya sudah semakin memburuk. Pak Hashim harus segera dioperasi. Saya dapat info dari bagian administrasi kalau BPJS-nya Pak Hashim nggak aktif ya, Bu. Iya dok, katanya ada masalah di sistem pendataannya dok. Masalahnya rumah sakit cuma bisa kasih waktu 3 kali 24 jam dok. Iya, Bu. Regulasinya memang seperti itu. Lebih dari 3 kali 24 jam akan dianggap pasien umum. Saat ini saya juga lagi coba minta dibantu oleh dinas sosial dok. Mudah-mudahan aja ada jalan keluarnya ya dok. Baik, kami tunggu kabar baiknya ya, Bu. Pemirsa, 4 anggota polisi yang viral beberapa waktu lalu karena memaki seorang lansia di Panti Jompo akhirnya resmi diberhentikan oleh kepolisian. Hal ini Mampus. oleh Kasat Reskrim Lihat tokoh, mereka pada dipecat. pasca pembacaan hasil putusan sidang komisi kode. Kok Acim kenapa sedih? Oh, kok Acim maunya mereka dihukum setrum ya kok? Agak susah kalau itu kok. Yang sabar ya kok. Ya udah, Tantri balik ke panti ya. Nanti gantian si Ayu nemenin di sini. Tantri pamit ya kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok? Gimana kondisinya kok? Ya, beginilah. Maafin kami ya kok. Gua yang harusnya minta maaf. Gara-gara gua, kalian jadi dipecat. Enggak kok.
kami yang salah. Seharusnya kami tidak memperlakukan Ko Acim seperti pembunuh. Wah, memang pembunuh, El. Wah, pembunuh. 2 tahun yang lalu, anak gua pernah kerja di bar milik Freddy. Sama tadi, ini Pak, minumannya. Sudah semua ya? Mari ya. Makasih ya. Iya Pak. Mau kemana? Di sini aja. Maaf Pak. Malu kali dia, Ben. Bosnya. Halo? Bapak bisa tolong jemput Siska nggak apa-apa di mana sekarang? Kamu kenapa, Siska? Pokoknya sekarang ya Pak ya. Ya Pak, boleh sekarang. Pak, maaf Pak. Pak, saya tadi di bawah nggak maksud. Lu mau di sini? Siska! Pak. Lalu di bawah. Iya. Siska! Halo? Halo? Siska! Saya mau minta penjelasan kematian Siska. Sebelumnya saya turut berduka atas kematian putri Bapak. Tapi saya berani sumpah, Pak. Siska itu meninggal karena kecelakaan kerja. Dia jatuh dari tangga. Mana buktinya? Mana rekaman CCTV-nya? Saya nggak bisa kasih rekaman CCTV ke sembarang orang. Kalau begitu, saya akan lapor polisi. Anggap aja uang santunan. Yang penting Bapak jangan lapor polisi. Tapi kok, kalau Ko Acim cuma membela diri, kenapa Ko Acim bawa kabur kopernya? Kok takut, El? Kok takut? Sidik jari gua ada di koper tuh. Makanya gua bawa kabur pisau dan uang itu. Terus gua kubur di tanah kosong. Sumpah, Gel. Gak pernah sepeser pun gua sentuh uang itu. Kalian boleh ambil semua uang ini. Memulai hidup baru. Gua cuma minta jangan laporin gua ke polisi. Gua mohon, Gel. Gua mohon. Mak, wangi kali nih. Pas kali ah. Lagi lapar aku. Masak apa kok, Ben? Mau nggak? Nyang. Lagi di hari aku. Udah, makan aja biar ada taikmu.
Jangan banyak-banyak. Segini. Dikit lagi. Jangan banyak-banyak, nanti nggak habis aku. Segini. Dorong dulu telurnya. Udah ya. Maaf ya Gel soal kemarin. Waktu itu aku cuma mikir gimana caranya biar kita nggak dipecat. Karena cuman itu yang bisa bikin Gina nggak jadi bawa pergi Aluna. Sayangnya aku terlalu yakin kalau Ko Acim pembunuhnya. Sebenarnya kok nggak salah sih. Emang Ko Acim pembunuhnya. Apa nggak ada cara lain, Gel? Mau cara apa lagi, Ben? Ini satu-satunya cara untuk nyelamatin hidup kita. Dan hidupnya Ko Acim. Kita pakai aja dulu duitnya untuk biaya operasi. Sisanya kita bagi-bagi. Cuman Yakin kau ini tempatnya, Gel? yakin lah. Itu bangunan tua. Ini pohon. Nah, ini berarti tanah kosongnya. Tapi ini nggak kosong loh, Gel. Ya mana lah aku tahu. Berarti dulu kosong ini. Terus kayak mana ini? Udah kita cari aja dulu titiknya ya. Yaudah, yuk. 12 langkah dari pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas di depan pintu kali. Kayak mana lah ini kita galinya? Kita tunggu aja lah sampai masjidnya kosong. Janganlah, curiga nanti orang-orang nengok kita. Kalau nggak, kita balik aja dulu. Besok kita balik ke sini lagi. Tapi biar nggak mencurigakan, kita ganti baju kita pakai baju yang sopan. Jangan baju kayak gini. Biar bisa kita nunggu di dalam sampai masjidnya sepi. Oh, maksudmu pakai kemeja-kemeja gitu ya? Jangan. Mukamu sama Bene terlalu Kristen. Gak bisa kalau cuma pakai kemeja. Terlalu Kristen gimana sih? Muka kalian tuh nggak Islami. Kau ngerti kan, Gel? Intinya kalau kalian pakai kemeja masih kurang kelihatan Islam. Itu kayak orang Kristen mau ke gereja aja itu jatuhnya. Biar aman pakai baju kayak mau pengajian. Terus ini kayak mana cangkulnya? Udah kita sembunyi deket-deket sini aja. Udah ayo cepet, udah mau selesai sholat itu orang itu. Halo? Iya, nanti kami nyusul. Oke. Siapa? Oke, katanya malam ini jangan telat. Oh iya, soal baju pengajian itu. Sama aja kan sama baju sholat? Beda lah. Sholat itu ibadah. Kalau pengajian itu event dia jatuhnya. Kayak yang di YouTube itu ada panggung, rame orang bawah gitu, tahu kan? Ada baju pengajianmu 2. Pinjamlah aku 1. Aneh kali pertanyaanmu. Ngapainlah aku koleksi baju pengajian? Terus kayak mana nanti malam ini? Kita beli aja lah di pasar, masih ada waktu. Pakai uangmu dulu ya. Gak bawa kartu ATM aku. Ya pakai handphone aja lah. Masa ngambil uang ATM pakai handphone? Kuno bisa loh. Buka aplikasi MyBCA. Pilih fitur cardless. Masukin jumlah yang mau kau ambil.
Udah, masukkan pinmu. Keluar kode transaksi. Udah, kau pergi ke ATM, masukin nomor handphonemu, masukin kode transaksi tadi. Beres, ambil uangmu. Ya udah, pakai uangmu dulu ya. Kok tetap pakai uangku? Tadi kau bilang nggak bawa kartu. Ya aku nggak bawa kartu karena nggak ada uangku. Ya ini aja ini tuh. Tetap aja pakai uangku aja, pakai uangku aja. Ya. Bilang dulu iya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya Allah. Apa? Matilah kita, Ki. Astagfirullah. Kalian ngapain pakai baju kayak gini? Katanya biar kelihatan Islam. Tapi ini terlalu Islam, Bor. Bukannya kau nyuruh pakai baju pengajian, Gil? Iya, baju pengajian. Cuma nggak cosplay Wali Songo lah kau. Wali Songo Islam kan? Ya Islam sih. Itu lagi ngapain kau pakai kacamata hitam? Enggak, tadi belinya satu setel. Kalau beli ini dapat ini. Udah kamu kayak itu. Iya, Pak. Itu siapa ya? Saya nggak paham ya, Pak. Tapi kayak pernah lihat di TV apa ya? Wah, berarti ulama besar itu, Pak. Agung. Ada aja memang tingkah kalian lah. Aduh, mati kita. Gus. Bib. Alhamdulillah. Gus, Bib. Gus. Bib. Mari masuk. Yuk. Ayo. Nggak usah, kami di sini aja nggak apa-apa. Masa di luar? Nanti dikira among tamu. Iya, dan ini suatu kehormatan buat masjid kami, Gus, Bib. Kedatangan ulama seperti Gus dan Habib. Apalagi kalau Habib mau menyapa jamaah kami. Kira-kira berkenan nggak, Bib? I don't speak bahasa Indonesia. Aduh, apa tuh? Orang Arab asli. Kok bahasa Inggris? Arab Jaksel berarti. Oh, kalau gitu mungkin Gus menyapa jamaah kami gimana? Sejujurnya aku kesini cuma mau Ngasih tausiah. Hah? Tausiah? Alhamdulillah. Ki. Silakan masuk, Gus. Es tehnya sih. Saya bilang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babi itu haram. Jangan dimakan ya, nggak bagus babi itu. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa halal haram itu bukan hanya soal makanan, tapi juga soal harta. Karena harta yang haram itu adalah pemutus hubungan antara manusia dengan Allah.
Maka dari itu saudaraku, mari kita selalu meneliti sumber rezeki kita. Jangan pernah sekalipun kita menafkahi keluarga dengan harta yang haram. Ketika hari kiamat tiba, Allah akan menanyakan 4 pertanyaan kepada kita. Yang pertama, umurnya. Untuk apa saja ia digunakan. Yang kedua, jasadnya. Yang ketiga, ilmunya. Dan yang terakhir, hartanya. Dari mana ia dapatkan dan apa saja yang ia belanjakan. Tanpa. Kok? Kami sudah dengar tentang rencana operasi Koachim yang terhambat. Dan kami sepakat mau pakai uang ini untuk biaya operasi Koachim dulu. Iya Ko, tadi udah kami urus semuanya. Pokoknya malam ini Koachim harus operasi. Koachim harus sembuh. Biar bisa balik lagi ke panti ketemu teman-teman. Semua pasti nungguin Koachim. Apalagi Opa Karni. Pasti dia bingung, gak ada kawan berantem. Nanti kalau Koachim udah sembuh, mereka pasti bikinin party jompo yang spesial di panti. Musiknya meriah. Ada balon warna-warni. Ada kembang api. Papa pasti happy deh. Ya kan kok? Kok? Koachim. Koachim, Suster, Koachim, Suster, tolong sus. Koachim. Koachim. Biar lu nggak nyesel-nyesel amat, nggak bisa ngurus bapak lo. Mendingan lu ngurus gua aja. Sama-sama tukang juga kan. Koachim orang baik. Setiap ngeliat dia, aku jadi keinget almarhum bapakku. Maafin aku ya, Gel. Semua ini salah aku. Udahlah, Bor. Gak usah ngerasa bersalah terus. Kita kan cuma ngejalanin tugas. Kan kita juga udah berusaha nyelamatkan dia, Bor. Tapi kalau dipikir, bukan kita yang menyelamatkan dia. Dia yang menyelamatkan kita lewat uang itu. Aku sudah putuskan. Aku gak mau nerima uang itu. Makin gak hilang nanti rasa bersalahku. Lagi pula, ayah macam apa yang ngasih makan anaknya pakai uang haram? Aku udah gagal jadi suami. Aku gak mau gagal juga jadi ayah. Gak ada lah, Bor.
yang mau ngasih makan keluarga kita pakai uang haram. Tapi kan kondisi kita lagi kayak gini. Ko Acim kan udah ikhlas ngasih ke kita. Masalahnya itu bukan uang Ko Acim. Terus kita kemanakan lah uang itu? Itu Mau ngapain lagi kalian kesini? boy dah kami makatai satokin. Habison merjaji pe kami dan gangguan nami be itu. Itulah kenapa itu kami kesini. Kami menyerahkan seluruh uang ini. Kami berharap itu mau menerimanya. Mohon maaf. Rasanya aku nggak bisa nerima semua ini. Tolong pertimbangkan lagi lah itu. Uang ini pasti banyak manfaatnya buat panti ini itu. Dan terlebih itu adalah cita-citanya Ko Acim itu. Ko Acim pasti senang bisa menyelamatkan rumah dan keluarganya itu. Aku mau nerima uang ini demi panti. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa itu? Aku mau kalian ngebantuku merawat panti ini. Kalian sekarang nganggur kan? Ini serius itu? Iya. Kita wujudkan mimpi Ko Acim sama-sama. Puji Tuhan. Mau lihat tidak itu? Ayo pasang kerupuknya. Dan? Kok di sini, Dan? Nggak apa-apa. Saya cuma mau pamit. Soalnya besok saya dimutasi ke Ciamis. Maaf ya Dan, kalau... Bor, udah. Nggak apa-apa. Tapi saya senang sih kalian di sini. Tetap mengabdi tanpa harus jadi polisi. Seragamnya juga masih warna coklat tuh. Saya pamit ya. Sukses untuk kalian semua. Dan, terima kasih atas bimbingan Komandan selama ini. Kami bangga pernah bertugas bersama Komandan. Tipeku kali loh dia itu. Udah kawin dia itu. Udah itu. Tapi bahagia enggak? Waduh, kalau itu aku kurang tahu. Mau aku tanyakan itu. Itu. Terima kasih ya. Sudah mau menerima Gina di sini. Aku nggak tahu apa jadinya. Kalau misalkan mereka jadi berangkat. Aku yang harusnya bilang makasih. Jago kali dia masaknya loh. Apalagi
Jadi ada tambahan bonus untuk Oma Opa di sini. Oke, udah siap semuanya? Siap. Yang ikut lomba maju ke depan semuanya sini, Oma Opa. Ayo, Oma semangat. Gigit terus. Anggap aja belum pernah gigit kerupuk dari kecil, yuk. Gigit. Ayo, Oma. Udah, langsung kunyah aja. Ya. Atau nggak usah dikunyah, telan aja langsung. Aman itu. Oma, ayo, Oma. Iya, Oma. Jangan mau kalah, Oma. Ayo, Oma. Tarik kerupuknya, Oma. Ayo, Oma. Sikat, Oma. 1, 2, 3, sikat. Oma, mana giginya? Ma, lengket ya, woi. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain Kak, kau sekeluarga. ini bukan kakak, bukan satpam lu nih. Pegang gini. Bang, ini apa? Lu lebarkan dikit. Dikit lagi. Nah, gitu dia. Tahan gitu ya. Oke, 1, 2. Mau dikasih nama siapa dia, Bang? Arthur. Arthur lagi, Kak. Nah. Foto kan? Apa? Sama si Ayu. Foto kan ya? Gak apa-apa, Mak. Gak apa-apa lah, Dek. Yuk, cepat. Pegang kan tangannya, pegang. Jangan lama malu lah. Udahlah, pegang aja. Tengok itu nggak nyaman dia. Udah foto aja lah. Namanya pengadilan nggak mungkin sepi, ya kan? Di depannya pun banyak tukang bakso itu. Nanti makan nasi tuh kok kan? Ngoceh aja. Kau kan yang minta aku marah. Udah aku marah. Udah diam. Kalau Ko Acim kooperatif, kami bisa bantu meringankan hukum. Bau lagi. Baiknya kamu. Biarin aja bumbunya aja. Ko Acim pasti senang bisa menyelamatkan. Hah? Jilat kuping jegel. Gimana? Disuruh. Aku belum suruh ya. Mama. Fajar, kenapa kamu baru datang, Nak? Aku baru datang bukan karena tak sayang. Tetapi aku sejenak menghilang hanya untuk mencari uang demi orang yang aku sayang. Kuku kuku kuku, enggo kuku kuku kuku. Agak lain sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?